طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Khususan Syekh Muhammad bin Sa'id bin Hamad Al-Basiri anallahu yuli darajatih wa nafa'na bihi bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qasidatul Muhammadiyah. Al-Qasidatu utawi ikiku qasidah Al-Muhammadiyatu kang bangsa Muhammad. Al-Muhammadiyatu kang bangsa Muhammad. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Muhammadun utai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraful a'rabi iku luwih mulyane wong Arab. Asyraful Arabi iku luwih mulyane wong Arab. Wal ajami lan wong ajam. Wal ajami lan wong ajam. Asyraful Arabi iku luwih mulyane pira-pira wong Arab, wal ajami lan wong ajam. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Khairuman iku luwih bagus-baguse wong. Khairuman iku luwih bagus-baguse wong yamsi kang mlaku sapa man. Yamsi kang mlaku sapa man ala qadami ing atase delamaan. Ala qadami ing atase delamaan. Muhammadun utai Nabi Muhammad basitul ma'rufi iku wong kang beber kebagusan. Basitul ma'rufi iku wong kang beber kebagusan. Basitul ma'rufi iku wong kang beber kebagusan. Jami'uhu lan wong kang ngumpulaken al ma'ruf. Jami'uhu lan wong kang ngumpulaken al ma'ruf. Muhammadun utai Nabi Muhammad sahibul ihsani iku wong kang duweni gawe bagus. Sahibul ihsani iku wong kang duweni gawe bagus. Wal karomilan kalumanan. Wal karomilan kalumanan. Wal karomilan kalumanan. Muhammadun utai Nabi Muhammad tajuruslillahi iku pira-pira utusane Allah. Iku mahkotane pira-pira utusane Allah. Tajuruslillahi iku mahkotane pira-pira utusane Allah qatibatan hales kabehane. Qatibatan hales kabehane. Muhammadun utawi Nabi Muhammad. Muhammadun utawi Nabi Muhammad shadiqul aqwali iku wong kang jujur pira-pira ucapane. Shadiqul aqwali iku wong kang jujur pira-pira ucapane. Wal kalimi lan pira-pira kalimate. Wal kalimi lan pira-pira kalimate. Muhammadun. Muhammadun utawi Nabi Muhammad sabitul mitsaqi iku wong kang tegen janjine. Sabitul mitsaqi iku wong kang tegen janjine. Sabitul mitsaqi iku wong kang tegen janjine. Hafidhuhu lan wong kang ngreksa al mitsaq. Hafidhuhu lan wong kang ngreksa al mitsaq. Muhammadun utawi Nabi Muhammad. Muhammadun utawi Nabi Muhammad thayyibul akhlaqi iku wong kang bagus pira-pira budi pekertine. Iku wong kang bagus pira-pira budi pekertine wasyami lan pira-pira karaktere. Wasyami lan pira-pira karaktere. Wasyami lan pira-pira karaktere. Al-Qasidatul Muhammadiyah. Qasidah ini namanya adalah Qasidatul Muhammadiyah karena setiap baitnya atau setiap syatarnya menggunakan kata Muhammad ya. Lafaz Muhammad dalam setiap barisnya itu diulang-ulang. Tujuannya apa? Tujuannya litaladzuz bidzikrihi, ngerasa enak, ngerasa nikmat dengan menyebutkan seseorang yang dicintai oleh seorang penyair ini. Makanya ini salah satu ya dalam tradisi penyair Arab ya. Dalam tradisi penyair Arab sebuah kata itu diulang-ulang. Salah satunya tujuannya litaladzuz bidzikrihi, kerasa enak ketika menyebutnya. Ada penyair-penyair ketika memuji kekasihnya namanya itu diulang-ulang terus ya, kayak Laila diulang-ulangi terus, Maya diulang-ulangi terus. Itu tujuannya apa? Tujuannya senang dengan menyebutkan nama itu. Nah karena beliau ya orang yang beliau senangi adalah khairil anam, sak baik-baik menungso,
benar-benar senang dengan Nabi Muhammad itu, maka nama kata utawa Nabi Muhammad itu diulang-ulang di setiap baris dalam qasidahnya atau setiap baris dalam syairane. Padahal seumpama beliau mau, tentu ini bisa diganti dengan isim isyarah, bisa diganti dengan domir juga bisa, karena makomnya memang makomul idmar ya, makomul idmar. Kalau yang pasnya ya, memang dalam tradisi nahwu itu ketika sudah menyebutkan isim dzohir di depan ya, maka yang pas untuk meletakkan isim dzohir itu setelahnya itu pakainya apa? Pakainya domir atau isim isyarah. Contoh gini ya, contoh Zaidun qaimun ya, Zaidun qaimun wa Zaidun qaimun wa Zaidun akilun ya. Zaidun qaimun wa Zaidun akilun. Ini kalau Zaidun yang kedua ya, ini lebih pasnya itu menggunakan domir ya. Zaidun qaimun wa huwa akilun, lebih pas seperti itu. Tapi kadang lafad sing mestinya menggunakan domir atau menggunakan isim isyarah itu tetap menggunakan isim dzohir sehingga terjadi pengulangan ya. Apa alasan pengulangannya itu? Alasan pengulangannya salah satunya adalah senang menyebutkan kata itu, senang menyebutkan lafaz tersebut, karena lafaz tersebut adalah lafaz nama seseorang yang disenangi oleh seorang penyair itu. Ya contohnya ini, Qasidatul Muhammadiyah salah satu alasan dari itu. Kenapa lafaz Muhammad itu diulang-ulang? Sebab lafaz Muhammad itu dalam lisannya seorang penyair senang, kroso nikmat ketika menyebutkan nama kekasihnya. Dan mulai bait yang pertama dengan bait yang akhir itu qasidah ini full ya, muji Kanjeng Nabi. Mungkin isi dari sebagian pujiannya sudah ada dalam Qasidatul Burdah. Kenapa kok kayak diulang-ulangi isi dari pujiannya? Ya sebab yang tadi loh ya, yang namanya orang muji Kanjeng Nabi itu ya, sifat baiknya Kanjeng Nabi, sifat terpujinya Kanjeng Nabi itu nggak ada batasnya, sehingga orang itu kadang bingung, seorang penyairnya itu juga kadang bingung mau nyifati Kanjeng Nabi apa lagi, bingung, karena yang namanya sifat terpujinya Kanjeng Nabi, sebanyak apapun kita sifati, sebanyak apapun seorang penyair itu sifati, tetap sifat terpujinya Kanjeng Nabi itu tidak akan ada habisnya. Sebab Kanjeng Nabi itu mencapai darajat ya, mencapai derajat kedekatan Gusti Allah, sampai derajat itu tidak bisa diraih oleh para rasul yang lainnya. Bagaimana orang yang mendapatkan kedekatan begitu dekat dengan Allah bisa kita puji secara detail? Bisa apa enggak? Tidak bisa ya. Enggak akan bisa sama sekali. Muhammadun asyrafi wal ajami ya. Nabi Muhammad adalah lebih mulianya orang Arab dan orang Ajam. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya orang yang berjalan di atas kedua kakinya. Dalam syariat Kanjeng Nabi ya, tidak ada kemuliaan dalam syariat Kanjeng Nabi yang berdasarkan golongan, berdasarkan ras, nggak ada. Wong Ajam tidak lebih baik daripada wong Arab juga tidak lebih baik dari wong Ajam. Makanya pengikut Kanjeng Nabi di awal-awal dakwah itu dari berbagai ras, dari berbagai golongan, itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ada pada waktu itu, bahwa dakwah Kanjeng Nabi itu bukan hanya satu kelompok, tapi semua kelompok. Di awal dakwah Kanjeng Nabi itu sudah multi etnis, sudah multi ras. Yang pertama misalkan ya, dari golongan Ajam itu diwakili oleh siapa? Bilal bin Rabah. Dari golongan orang Persia ada Salman Al Farisi. Iku nuduhaken ya, iku sebagai petunjuk dari Gusti Allah kepada kita bahwa dakwah Kanjeng Nabi utawa bi'tsanya Kanjeng Nabi itu bukan terbatas kepada satu kaum. Iki beda dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu disebutkan dalam ceritanya Quran, disebutkan dengan kaumnya ya, kayak kaum Ad, kaum Samud ya. Kaum Samud, Bani Israel, kemudian kaum Sadum, itu kaumnya disebutakan. Sebabnya apa? Sebabnya wilayah dakwah, wilayah ajakan kepada tauhid nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi itu hanya terbatas pada satu kaum. Kalau Kanjeng Nabi nggak terbatas dalam satu kaum. Makanya kaum yang diutus, kaum yang pernah diajak oleh Kanjeng Nabi dalam Quran itu nggak disebutakan kaumnya apa. Karena apa? Karena kaumnya Kanjeng Nabi
orang-orang yang diajak oleh Kanjeng Nabi untuk bertauhid kepada Gusti Allah itu tidak ada kaum secara tertentunya, nggak ada kaum secara khususnya. Semua umat manusia ya semua umat manusia menjadi sasaran dakwah Kanjeng Nabi. Maka dari itu umat Kanjeng Nabi itu dibagi dua ya, ada yang namanya ummatud dakwah, ada yang namanya ummatul ijabah. Kalau ummatud dakwah itu hanya orang-orang yang diajak oleh Kanjeng Nabi, orang-orang yang pernah menerima ajakan dari Kanjeng Nabi, dari ajaran Kanjeng Nabi, atau orang-orang yang menjadi penerusnya tapi nggak mau beriman, itu namanya ummatud dakwah. Ada yang namanya ummatul ijabah. Kalau ummatul ijabah itu didakwahkan untuk mengikuti ajaran Kanjeng Nabi dan mau mengikutinya ya. Kayak kita ini ya, alhamdulillah namanya ummatul ijabah, diajak untuk mengikuti ajaran Kanjeng Nabi, gelem. Beda kalau ummatud dakwah. Kalau ummatud dakwah diajak oleh ajaran Kanjeng Nabi tapi nggak mau menerimanya ya. Itu Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Nabi Muhammad adalah orang yang meluaskan kebaikannya dan orang yang mengumpulkan kebaikan, orang yang memiliki kebaikan dan kedermawanan ya. Basitul ma'ruf ya, al ma'ruf ini alnya itu al yang faedah istighraqil jinsi. Kalau al faedah istighraqil jinsi itu berarti semua kebaikan apapun ya, semua kebaikan apapun yang dimiliki oleh umat manusia sedunia ini itu bisa dikumpulkan dalam satu orang, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Quran itu ada satu lafadz ya, ada satu lafadz an-nas ya, ada satu ayat sing jelasakan Kanjeng Nabi, menyebutkan Kanjeng Nabi menggunakan kata an-nas ya. Enggak menggunakan nama, enggak, tapi menggunakan kata an-nasu yang artinya adalah Kanjeng Nabi. Ini Quran itu ngajarakan kepada kita lafadz an-nasu yang mana aslinya adalah seluruh umat manusia, tapi Quran menghendaki an-nasu itu hanya dikehendaki oleh satu orang, yaitu Kanjeng Nabi. Ini sebagai isyarah Quran kepada kita bahwa seluruh kebaikan umat manusia bisa terkumpulkan dalam satu orang, yaitu Kanjeng Nabi. Seperti halnya kita tidak bisa mensifati kebaikan seluruh umat manusia, berarti kita juga tidak bisa mensifati semua kebaikan yang ada pada diri Kanjeng Nabi. Makanya sebanyak apapun syair-syairan itu muji Kanjeng Nabi, tetap syairan-syairan itu belum bisa memuji sifat terpujinya Kanjeng Nabi secara keseluruhan, secara detailnya, enggak. Muhammadun tajurus lillahi qatibatan Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad adalah mahkota para utusan-utusan Allah semuanya. Muhammad adalah orang yang jujur dalam ucapan-ucapannya dan kalimat-kalimatnya. Ini sebagai bekal ya, sebagai bekal Kanjeng Nabi untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada umatnya, dibekali oleh Gusti Allah, dijaga dari sifat bohong, dijaga dari kadzib ya. Sebabnya apa? Sebabnya ketika seorang Rasul itu punya riwayat seorang pembohong, kira-kira umatnya mau nerima apa enggak? Ya enggak mau, tidak akan mau. Kanjeng Nabi itu yang terkenal sebagai julukan Al-Amin, mendapatkan julukan Al-Amin dari orang-orang Arab Mekah. Itu saja ketika mendakwakan ajaran Islam untuk orang-orang Mekah masih banyak yang belum beriman. Justru orang yang paling memusuhi Kanjeng Nabi itu adalah ya wong Mekah, yang paling mudah diajak dakwah, yang paling mudah menerima dakwah Kanjeng Nabi itu bukan orang Mekah tapi orang mana? Orang Madinah ya. Orang-orang Mekah itu baru banyak yang berbondong-bondong masuk ajaran Kanjeng Nabi itu setelah apa? Setelah peristiwa Fathu Makkah. Baru ketika Kanjeng Nabi sudah sedang kuat-kuatnya, wong-wong Mekah itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Yang paling mudahnya dari mana? Dari Madinah. Seumpama seorang nabi itu punya riwayat seorang pembohong sebelum diangkat sebagai seorang nabi, lalu bagaimana tanggapan umatnya ketika dia mendakwahkan ajaran tauhid itu? Ya pasti tidak akan diterima oleh umatnya. Salah satu makanya nabi itu wong-wong pilihan, tidak sembarang orang, langsung mandatnya dari Gusti Allah. Beda karo wali. Kalau wali itu setiap orang itu punya potensi untuk menjadi wali, karena yang namanya wali itu ada upaya-upayanya, ada asbabnya. Asbab bisa diupayakan oleh setiap orang. Ketika jalan-jalan kewalian itu berhasil ia tempuh, maka seorang itu bisa mencapai darajatul wilayah.
Tapi kalau darajatun nubuwah itu murni dari Gusti Allah, nggak bisa diupayakan gitu ya. Itu bedanya. Setiap orang yang ketika usia balik ya, ketika usia dewasa siap untuk menerima risalah Gusti Allah, itu sebelumnya mesti dijaga Gusti Allah dari kadhib ini ya. Kadhib ini supaya apa? Supaya menjaga dirinya ya, supaya nama baik itu mulai sebelum jadi rasul sampai setelah jadi rasul. Sidku, kemudian dari nasabnya orang baik-baik ya. Ini ya. Dari nasabnya orang baik-baik. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mulai ayahnya, kakeknya dan seterusnya itu semuanya lahir melalui jalur perkawinan yang sah menurut Islam. Padahal di zaman Mekah pada waktu itu ya, yang namanya praktek pernikahan itu banyak prakteknya ya. Tapi yang masih sesuai, yang masih benar-benar berpegangan teguh dengan syariat Nabi Ibrahim ya, syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu hanya beberapa saja. Termasuknya adalah Kanjeng Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi, keluarganya Sayyidah Khadijah, itu adalah sisa-sisa orang yang masih berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Ibrahim. Banyak praktek-praktek pernikahan di zaman dulu itu banyak, koyok-koyok bentuk nikah tapi rada kayak perzinahan, tapi mereka nggak mau mengatakan itu zina. Ya namanya pernikahan ya, namanya pernikahan. Contohnya ada yang namanya pernikahan abdo. Pernikahan abdo itu gampangannya begini. Seorang laki-laki itu ketika punya seorang istri, dia memperbolehkan istrinya itu dikumpuli oleh laki-laki lain yang unggul ya, laki-laki yang mulia ya. Kemudian setelah dibiarkan terlebih dahulu sampai anak itu lahir ya. Dan ini tujuannya apa? Tujuannya jarene itu untuk melahirkan bibit unggul ya. Untuk melahirkan bibit unggul. Itu ada yang prakteknya seperti itu. Ada yang nikah itu dengan banyak laki-laki. Ada yang nikah dengan banyak laki-laki, nanti kalau anaknya lahir tinggal milih ayahnya yang mana. Ada yang seperti itu. Ada yang seorang perempuan ya, masang bendera di depan rumahnya. Sebagai pertanda apa? Sebagai pertanda siapapun boleh masuk ke dalam rumahnya. Nanti kalau anaknya lahir, wanita ini tinggal milih ya. Tinggal milih ayahnya siapa. Ada yang nanti diaturkan ya, ditunjukkan kepada qaif. Qaif itu orang yang ahli dalam masalah nentuakan nasab. Oh, dari sorot wajahnya anak ini dari kabilah ini, itu ada ya, ditentukan, diaturkan kepada qaifnya ngomong bayi ini dari kabilah ini, ada ya, banyak ya praktek pernikahan zaman jahiliyah banyak ya. Nah, salah satu jaminannya Kanjeng Nabi itu tidak lahir ya, leluhur Kanjeng Nabi terus sampai ke sana, sampai Nabi Adam itu tidak ada yang lahir lewat perzinahan ya. Semuanya lahir lewat pernikahan yang secara Islami ya. Ada walinya, ada saksinya ya. Pokoknya semua rukun-rukunnya terpenuhi. Ketika Kanjeng Nabi nikah dengan Sayyidah Khadijah, ya praktek pernikahannya bagaimana? Ya praktek pernikahan yang Islami, ada walinya, ada saksinya juga. Dan walinya sesuai dengan urutan wali yang ada dalam syariat Kanjeng Nabi itu. Muhammadun utai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwiyat. Itu kalau saya bandingkan dengan qasidah yang lainnya, qasidah Muhammadiyah yang riwayat lain itu bukan ruwiyat ya, tapi jubilat. Jim ba lam ta. Jubilat itu artinya den watekakan ya. Muhammadun jubilat ya. Ganti aja. Ruwiyat diganti jubilat ya. Jangan diurak-urak, jangan dicoret-coret ya. Tulis saja di atasnya jubilat ya. Jim ba lam tak sukun ya. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Jubilat iku den watekaken. Jubilat iku den watekaken bin nuri kelawan nur. Tinatuhu apa tanah liyate Nabi Muhammad. Tinatuhu apa tanah liyate Nabi Muhammad. Muhammadun utai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yazal iku ora gingsir sinten Nabi Muhammad. Lam yazal iku ora gingsir sinten Nabi Muhammad. Nuron iku cahaya minal kidami awit saking mangsa kang dingin.
minal kidami awit saking mangsa kang dingin. Muhammadun utai Nabi Muhammad hakimun iku wong kang ngukumi. Hakimun iku wong kang ngukumi bil adli kelawan adil. Bil adli kelawan adil dzu syarafin. Dzu syarafin tur iku wong kang duweni kemuliaan. Dzu syarafin tur iku wong kang duweni kemuliaan. Muhammadun utai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'dinul islam wa ma'dinul inami iku sumbere paring kenikmatan. Ma'dinul inami iku sumberane paring kenikmatan. Wal hikami lan pira-pira hikmah. Wal hikami lan pira-pira hikmah. Muhammadun utai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu rusulillahi iku luwih bagus-bagusé pira-pira utusane Allah. Khairu rusulillahi iku luwih bagus-bagusé pira-pira utusane Allah. Mimudara saking mudor. Muhammadun utai Nabi Muhammad khairu rusulillahi. Khairu rusulillahi iku luwih bagus-bagusé pira-pira utusane Allah. Khairu rusulillahi iku luwih bagus-bagusé pira-pira utusane Allah. Kullihimi hiyos kabiyane rusulillahi. Kullihimi hiyos kabiyane rusulillahi. Muhammadun utai Nabi Muhammad dinuhu iku utawi agamane Muhammad. Dinuhu iku utawi agamane Nabi Muhammad hakun iku bener. Hakun iku bener. Nadinu hale tunduk sapa kita. Nadinu hale tunduk sapa kita. Nadinu hale tunduk sapa kita bihi kelawan dinuhu. Bihi kelawan dinuhu. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Muhammadun utai Nabi Muhammad mujmilun ya. Di riwayat yang lainnya musyriqun ya. Musyriqun mim shin ra qaf ya. Musyriqun. Musyriqun iku mencorongaken. Mencorongaken iku madangaken, memperlihatkan ya. Musyrikun iku madangaken utawa mencorongaken. Musyrikun iku madangaken utawa mencorongaken. Haqqan ing kebenaran. Haqqan ing kebenaran. Haqqan ing kebenaran ala alami ing atase tanda-tanda atau rambu-rambu dalam kurung syariat ya. Ala alami ing atase tanda-tanda dalam kurung syariat. Ala alami ing atase tanda-tanda atau rambu-rambu. Nah, yang dimaksud rambu-rambu ini adalah syariat. Muhammadun jubilat bin nuri tinatuhu Muhammadun lam yazal nuran minal qidami. Nabi Muhammad adalah seseorang ya yang tanah liat bahan pembuatannya dicampur dengan nur Gusti Allah ya. Ini maksudnya apa? Dalam syarahnya disebutkan begini ya, bahwa tinuhu tine Nabi Muhammad SAW, tanah liat ya pembuatan Nabi Muhammad SAW itu tersusun atau dicampur dengan nur sholawat Gusti Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Karena dalam Quran itu kan innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Nah itu ya kan Gusti Allah dan juga malaikat sholawat ya. Nah itu nur sholawate Gusti Allah itu dicampur karo apa? Bahan tanah liate kanjeng Nabi. Itu dalam satu arti begitu, dalam satu penafsiran begitu. Muhammadun hakimun bil adli dzu syarafin. Nabi Muhammad adalah seorang hakim yang menghukumi dengan seadil-adilnya, memiliki kemuliaan, sumberan kenikmatan dan juga hikmah-hikmah. Sebagai seorang rasul ya, sebagai seorang rasul, kanjeng Nabi Muhammad itu memimpin beberapa hal, bukan hanya urusan duniawi, bukan hanya urusan ukhrawi, tapi juga urusan-urusan duniawi juga. Sebagai seorang hakim iya, sebagai seorang pemimpin perang juga iya, sebagai pembenah ekonomi juga iya. Kalau urusan akhirat sih sudah pasti ya. Kalau urusan akhirat sudah pasti. Tapi yang namanya seorang pemimpin ya, yang namanya seorang pemimpin untuk menyatukan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, itu ya nggak cukup ya hanya dengan ngurusi urusan akhirat saja nggak cukup. Tentu urusan duniawinya juga diperhatikan. Urusan tentang bagaimana cara ngakuraken dua kabilah yang bertengkar, bagaimana caranya membangun persatuan ya. Caranya membangun persatuan itu beliau tandangi langsung. Awal-awal kanjeng Nabi datang ke Madinah, itu kabilah Aus dan Khazraj itu lagi capek-capeknya perang saudara yang sudah berlangsung selama
selama puluhan tahun. Jadi turun temurun itu ya, turun temurun permusuhan Aus dan Khazraj itu diwariskan kepada anak cucunya, anak cucunya, anak cucunya. Sampai keduanya itu capek berperang, mereka kemudian memilih pemimpin yang bisa menyatukan di antara keduanya. Kemudian mereka berdua mendengar ada seorang nabi yang diutus di Mekah, kemudian beberapa orang diutus ke sana dan bersedia menjamin keselamatan nabi andaikan nabi itu hijrah ke Madinah. Nah, mulai dari situlah Kanjeng Nabi setelah itu datang ke Madinah menyatukan kabilah-kabilah yang sering berseteru pada waktu itu. Apakah hanya sebatas orang-orang mukmin saja yang diajak bersatu untuk memajukan Madinah? Enggak, karena di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi yang besar juga. Itu juga dirangkul oleh Kanjeng Nabi untuk menjaga ya stabilitas Madinah secara menyeluruh. Salah satu perjanjian isinya adalah yang memusuhi Madinah berarti adalah musuh bersama. Yang berada di Madinah berarti adalah orang-orang yang hidup rukun bersama. Orang-orang Yahudi Madinah itu pada waktu itu enggak diusir, enggak. Mereka diusir itu gara-gara apa? Gara-gara merusak perjanjian yang sudah ditekan antara orang-orang Yahudi dan juga Kanjeng Nabi. Bukan karena Kanjeng Nabi nggak mau bertetangga dengan orang-orang Yahudi, enggak, tapi mereka sendiri yang rusak perjanjian itu. Bani Qainuqa, Bani Nadir itu semuanya diusir dari Madinah gara-garanya apa? Gara-garanya perjanjian ya yang sudah disepakati di antara Kanjeng Nabi dan juga orang-orang Yahudi dilanggar itu wataknya al-Yahud dari dulu seperti itu. Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami. Nabi Muhammad adalah sumber memberikan kenikmatan kepada siapapun. Ketika Kanjeng Nabi memberikan kenikmatan kepada orang lain, Kanjeng Nabi enggak akan duweni pikiran khawatir fakir, itu enggak akan ya, tidak ada. Jadi setelah peristiwa Fathu Makkah itu Kanjeng Nabi dan para sahabatnya dan para tulaqo itu ya apa? Tulaqo itu siapa? Orang-orang yang dibebaskan Kanjeng Nabi, terserah kalian mau apa. Itu namanya tulaqo. Itu ngadepi perang ya, ada perang setelahnya yang namanya perang Autos. Atau kita biasanya menyebutnya ada perang Hunain. Setelah perang Hunain itu selesai, dapat ghanimah banyak. Orang-orang yang baru masuk Islam, terutama dari orang-orang Mekah, dapat 100 ekor kambing, 100 ekor unta, dikasih banyak. Kemudian terjadi desas-desus di kalangan orang-orang Ansor, bahwa ada yang menghembuskan isu kalau Kanjeng Nabi itu pilih kasih. Kalau yang orang-orang baru masuk Islam dikasih ghanimah yang banyak, sedangkan orang-orang Ansor yang mulai sejak dulu berjuang dengan Kanjeng Nabi dikasihnya sedikit atau bahkan tidak diberi apa-apa. Baru kemudian setelah Kanjeng Nabi itu mendengar desas-desus itu, kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan, apakah kalian ridho orang-orang Mekah pulang dengan harta-harta rampasan perang, sedangkan orang-orang Ansor pulang dengan bersama nabinya sendiri. Luwih ridho pulang bersama nabinya. Silahkan, harta-harta rampasan perang itu diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam supaya keimanannya kuat, sedangkan orang-orang Ansor tetap pulang bersama dengan Kanjeng Nabi. Itu salah satu metode dakwah Kanjeng Nabi, yang orang yang baru masuk Islam itu diperlakukan koyok istimewa, sedangkan orang-orang yang sudah kuat Islamnya nggak perlu sikapnya disamakan. Kalau orang-orang yang baru masuk Islam diberi jatah ghanimah yang banyak, tujuannya supaya apa? Supaya imannya kuat, benar-benar kuat, nggak gampang goyah. Tapi untuk orang-orang Ansor itu sudah kuat imannya, sehingga tanpa diberi ghanimah pun, tanpa bagiannya disamakan pun, mereka tetap kuat. Setelah diberi penjelasan oleh Kanjeng Nabi bahwa biarkan orang-orang Mekah pulang dengan hartanya, sedangkan orang-orang Madinah yaitu orang-orang Ansor
pulang bersama Nabi Muhammad, baru mereka semuanya nangis ya. Itu salah satu contohnya keadilannya Kanjeng Nabi dalam membagi harta ghanimah. Muhammadun khairu rusulillahi min mudar. Kanjeng Nabi adalah sebaik-baiknya utusan Allah ya dari Mudar. Sebaik-baiknya utusan Allah dari Mudar. Keturunan Nabi Ismail itu ya, keturunan Nabi Ismail itu sing dadi nabi itu cuma Kanjeng Nabi. Sedangkan yang keturunan keturunan Nabi Ishak yang jadi nabi berapa? Banyak nggak kehitung. Nabi-nabi Bani Israel itu nggak kehitung, jumlahnya banyak. Sedangkan keturunan ya Nabi Ismail yang jadi nabi cuma satu orang, yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Tapi dari Nabi Muhammad inilah beliau adalah sebaik-baik utusan ya, sebaik-baik utusan, dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Bahkan wong-wong kafire ya, wong-wong kafire umatnya Kanjeng Nabi iku luwih mending daripada wong-wong kafire umat-umat Nabi terdahulu. Kenapa? Karena kalau umat-umat Nabi terdahulu, wong-wong kafire itu adab itu dilangsungkan di dunia. Makanya umat-umat Nabi terdahulu itu kabilah-kabilah itu nggak ada jejaknya sampai sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara diadab sampai nggak ada bekasnya sama sekali. Kaum Ad, kaum Samud, sampai sekarang ada apa enggak orang yang dari kabilah itu? Nggak ada. Karena apa? Habis diadab sampai nggak ada sisanya sama sekali, sampai nggak menyisakan keturunan sama sekali. Tapi kalau wong-wong kafir dari umat Kanjeng Nabi, masih diberi kesempatan. Kalau orang itu nggak mau iman, masih diberi kesempatan untuk anaknya. Kalau anaknya nggak mau iman juga, diberi kesempatan untuk cucunya nggak mau beriman, yo seterusnya. Itulah sing dadiakan ya, yang menjadikan umat Kanjeng Nabi itu suatu saat ninggone ketika dikumpulkan di padang mahsyar dianggap sebagai umat yang paling banyak jumlahnya, karena tidak pernah diadab sampai menghabiskan, itu tidak pernah sama sekali. Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi, Muhammadun mujmilun haqqan ala alami. Nabi Muhammad adalah seseorang yang agamanya benar ya, agamanya hak yang kita anut, dan Nabi Muhammad adalah seseorang yang memperlihatkan kebenaran di atas tanda-tanda. Artinya apa? Di atas tanda-tanda itu di atas syariat Islamnya. Karena seumpama orang itu tidak ada rambu-rambunya, nggak ada remnya, bebas bertindak sesuai sesuka hatinya, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Tidak ada bedanya dengan hewan. Tradisi itu nggak bisa jadi acuan. Zaman orang Arab dulu, ya, orang Arab jahiliyah sebelum Kanjeng Nabi diutus itu, memang mereka itu sudah punya tradisi. Tapi tradisinya itu lebih dominan ke hukum rimbanya, ke hukum gurun pasirnya. Apa hukum gurun pasir itu? Yang kuat menindas yang lemah ya. Yang kuat menindas yang lemah. Perempuan nggak dianggap ya. Perempuan itu nggak dianggap sebagai manusia kelas 2. Sebagai manusia kelas 2 perempuan di zamannya Kanjeng Nabi. Salah satu buktinya zaman Arab jahiliyah, ketika seorang itu memiliki anak perempuan susah. Kenapa? Karena ya tidak bisa dijak perang, nggak bisa dijak yang lainnya. Karena zaman dulu yang jadi acuan kuat itu adalah perang. Begitu zamannya Kanjeng Nabi ya, begitu zamannya Kanjeng Nabi datang, posisi perempuan itu benar-benar dimuliakan. Contohnya apa? Kalau Kanjeng Nabi itu benar-benar ngangkat derajatnya manusia pada umumnya. Syariat Kanjeng Nabi itu berdiri atas 3 pondasi ya. Pertama, jaga nyawa, hifdzun nafas namanya, jaga nyawa. Apa syariat ya? Apa syariat yang ditentukan untuk menjaga nyawa ini? Diterapkannya yang namanya syariat qisas. Kemudian hifdzul mal ya, menjaga harta, hifdzuddin dulu, menjaga agama, itu yang paling pokok. Syariat Kanjeng Nabi ya, yang pondasinya adalah hifdzuddin, wong murtad dipateni ya, nggak boleh ya. Ahlu bid'ah jangan sampai menyebar, boleh diperangi, nggak apa-apa. Itu dalam rangka apa? Menjaga kemurniannya agama, jangan sampai ada yang mencampuri.
Kemudian hifdzul apa? Hifdzul mal ya, jaga harta. Jaga harta supaya harta setiap wong mukmin itu tidak diambil oleh orang lain secara sewenang-wenang, maka disyariatkanlah hukum apa? Hukum qat'ut thariq, hukum qat'us sarikoh ya. Qat'us sarik ya. Hukum potong tangan. Hukum potong tangannya orang yang mencuri. Kemudian apa lagi? Hifdzul ard ya. Hifdzul irdi, menjaga harga diri seseorang. Harga diri setiap wong mukmin itu haram untuk dirusak oleh orang lain. Makanya disyariatkanlah orang yang nuduh zina orang lain tanpa mendatangkan saksi 4 orang, maka orang itu dicambuk ya. Cambuk sebanyak berapa kali? 80 kali. Kemudian menjaga apa? Jaga akal, hifdzul akal. Jaga akal. Apa syariat yang ditetapkan untuk jaga akal? Haram khomer, dan orang yang melakukannya dicambuk sebanyak berapa kali? Sebanyak 40 kali. Itu nuduhaken apa? Itu supaya apa? Supaya peradaban manusia itu beda dengan peradabannya hewan. Hifdzun nasab ya. Hifdzun nasab disyariatkanlah sebuah perkawinan supaya nggak sama dengan hewan. Hewan itu ketika pengen kawin ya kawin, nggak ada ketentuannya sama sekali, gonta-ganti pasangan dan seterusnya. Kalau seorang laki-laki gonta-ganti pasangan tanpa ada akadnya sama sekali, ya berarti sama dengan hewan. Nah begitu syariat Kanjeng Nabi dilaksanakan oleh setiap wong mukmin itu benar-benar dihargai. Nggak ada perempuan sebagai kelas 2, tidak ada, semuanya sama di hadapan Gusti Allah. Yang membedakan di antara mereka hanyalah ketakwaannya saja. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Muhammadun utai Nabi Muhammad dzikruhu. Dzikruhu iku utawi nyebut Muhammad. Dzikruhu iku utawi nyebut Muhammad rauhun. Iku keenakan. Rauhun iku enak. Rauhun iku enak. Rauhun iku enak li anfusina kedue piro-piro awake kita. Li anfusina kedue piro-piro awak kita. Lian fusina kedua piro-piro awak kita. Muhammadun utai Nabi Muhammad syukruhu iku utai nyukuri Muhammad. Syukruhu iku utai nyukuri Muhammad fardun iku wajib. Fardun iku wajib alal umami ing atase piro-piro umat. Alal umami ing atase piro-piro umat. Muhammadun utai Nabi Muhammad zinatud dunya iku pepaese dunya. Zinatud dunya iku pepaese dunya wa bahjatuha lan kemegahane dunya. Wabah jatuhalan kemegahane dunia. Muhammadun utai Nabi Muhammad kasyiful hummati iku wong kang ngilangaken pira-pira kesusahan. Kasyiful hummati iku wong kang ngilangaken pira-pira kesusahan. Wadzulami lan pira-pira peteng. Wadzulami lan pira-pira peteng. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammadun syukruhu fardun alal umamiyah. Nabi Muhammad menyebutnya saja itu bisa ngenakaken setiap diri orang muslim. Nyukuri keberadaannya, nyukuri dilahirkannya Nabi Muhammad itu hukumnya wajib bagi setiap umat manusia. Sebabnya apa? Sebabnya tanpa Kanjeng Nabi alam dunia ini tidak akan bisa diwujudkan. Jadi uang itu ketika memposisikan Nabi Muhammad benar-benar istimewa di dalam hatinya, nyebut namanya saja itu ndadiaken semangat dalam jiwa seseorang. Itu dibuktikan setelah Rasulullah wafat ya. Setelah Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah itu sudah nggak mau lagi azan di Madinah. Sudah nggak mau lagi azan di Madinah. Kenapa? Karena keinget-inget terus kenangan bersama dengan Kanjeng Nabi. Nah, pada suatu saat di zaman kekhilafannya Abu Bakar atau Sayyidina Umar, beliau itu ngimpi disuruh Kanjeng Nabi untuk datang ziarah kepada beliau, kepada Kanjeng Nabi. Nah, begitu beliau datang ke Madinah, kemudian disuruh azan oleh Sayyidina Umar. Penduduk Madinah ya, orang-orang yang menjumpai Rasulullah semasa hidupnya, ketika mendengar azannya Bilal bin Rabah, itu langsung nangis kabeh. Itu satu kejadian di mana satu kota nangis semua gara-gara apa? Gara-gara adane Bilal bin Rabah. Itu gara-garanya apa?
Gara-gara setiap kali mendengar azan Bilal bin Rabah, setiap kali mendengar azannya Bilal bin Rabah, mereka semua teringat kenangan bersama dengan Kanjeng Nabi. Karena setiap kali Bilal bin Rabah ikut azan, wis mesti yang mengimami sholat itu adalah Kanjeng Nabi, sudah pasti itu. Itulah sebabnya satu kota pada waktu itu nangis kabeh ya. Jadi nggak usah takon bagaimana cara suaranya Bilal bin Rabah itu bisa kedengaran sampai seluruh penjuru kota Madinah. Ya karena ya zaman dulu itu bangunan itu belum banyak sehingga suara itu bisa menyebar ke seluruh penjuru Madinah dengan baik. Itu bedanya kan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan bangunan itu tinggi-tinggi sehingga menjadikan suara itu terhalang. Kalau zaman dulu kan enggak, bangunan itu relatif rendah sehingga ketika muadzin itu adzan tanpa menggunakan pengeras suara, yang penting di tempat-tempat yang mana angin itu bisa menyampaikan suara itu ke seluruh penjuru negeri, bisa nyampe, cuma ya ada batasnya. Beda dengan pakai mic atau suara, tentu berbeda. Itu satu-satunya kejadian di mana satu penduduk itu nangis bebarengan gara-gara teringat kenangan bersama dengan Kanjeng Nabi. Begitu juga orang-orang itu ketika mendengarkan adzan Bilal menyebutkan Muhammadur Rasulullah, itu hatiku sudah merasakan sedih karena kehilangan kembali lagi kenangan bersama dengan Kanjeng Nabi. Bahkan Bilal pada waktu itu ketika mengucapkan adzan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, nangis sejadi-jadinya, hampir nggak mampu untuk meneruskan adzan itu. Nah itu bagaimana kalau kalian bertanya bagaimana caranya nyebut kata Muhammad itu benar-benar ndadiaken hati ini kepena? Ya kalau kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sama dengan kecintaan Bilal kepada Nabi Muhammad, lah itu kita bisa merasakan itu. Kalau belum merasakan itu, ya berarti kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad belum sama dengan kecintaan Bilal bin Rabah kepada Kanjeng Nabi. Karena tentu saja berbeda. Muhammadun utai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidun iku pemimpin taubat kang bagus manakibuhu apa pira-pira sifat terpujine sayyid. Manakibuhu apa pira-pira sifat terpujine sayyid. Muhammadun utai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sogo iku nyiptaaken hu ing Muhammad Ar-Rahmanu sinten Allah zat kang paring nikmat ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahmanu sinten Allah zat kang paring nikmat ing dalam dunia lan akhirat. Bin ni'ami kelawan pira-pira kenikmatan. Muhammad adalah seorang pemimpin yang biografinya semuanya terpuji. Muhammad adalah seseorang yang diciptakan Allah dengan beberapa kenikmatan. Kenikmatan itu ojo difahami kenikmatan berupa harta, enggak. Karena yang menjadi fokus utamanya Kanjeng Nabi diutus ke dunia itu bukan untuk mengajarkan mereka kesenangan duniawi, bukan, tapi mengajarkan kepada umat manusia ada hidup setelah hidup di dunia, hidup yang sejatinya kehidupan, yaitu kehidupan akhirat ya. Kenikmatan yang di sini itu kenikmatan apa? Banyak. Kenikmatan kedermawanan kepada orang lain, kenikmatan kasih sayang, dan seterusnya. Makanya karena Kanjeng Nabi itu sifat terpujinya itu banyak orang-orang masuk Islam menerima ajakan Kanjeng Nabi itu sebabnya macam-macam ya. Ada karena sebab pemberiannya, ada seorang itu pernah minta kepada Kanjeng Nabi diberikan domba kambing yang banyak oleh Kanjeng Nabi, sampai lembah di antara dua gunung itu penuh dengan domba pemberian dari Kanjeng Nabi itu. Kemudian dia masuk Islam dan ngomong kepada kaumnya, aslimu ya, masuk Islam kalian, karena Muhammad itu ketika memberi itu seperti pemberiannya seseorang yang tidak takut fakir. Kemudian ada lagi seorang yang masuk Islam karena kasih sayangnya.
karena kasih sayangnya, ada seorang itu asalnya itu ngejek ya, ngejek azan, ngejek suara azannya Kanjeng Nabi, namanya Mahdurah. Ngejek suara azan ketika azan itu dikumandangkan. Kemudian seorang pemuda itu dipanggil Kanjeng Nabi, dinasehati, dipegang ininya ya, dipegang rambut yang bagian bun-bunan ini. Itu hanya dengan sentuhan itu saja ya, orang itu kemudian luluh dan mau masuk Islam. Luluh masuk Islam karena dia nggak mau menghilangkan kenangan itu bersama dengan Kanjeng Nabi. Makanya ini rambut yang pernah dipegang Kanjeng Nabinya itu nggak mau ia potong sampai panjang, sampai wafatnya nggak mau dipotong. Karena apa? Karena itu adalah satu-satunya kenangan bersama dengan Kanjeng Nabi yang tidak pernah ia lupakan. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Muhammadun utai Nabi Muhammad Sofwatul Bari. Sofwatul Bari iku wong kang bersih Allah zat kang nyiptaken. Sofwatul Bari iku wong kang bersih Allah zat kang nyiptaken. Wa khiratuhu lan wong kang baguse al-bari. Wa khiratuhu lan wong kang baguse al-bari. Muhammadun utai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahirun iku wong kang suci. Tahirun iku wong kang suci. Min sairi tuhami saking sekabehane pira-pira salah cipta atau kecurigaan. Min sairi tuhami saking sekabehane pira-pira salah cipta utawa kecurigaan ya. Nabi Muhammad adalah hamba-hambanya Allah yang terpilih, hamba-hambanya Allah yang bersih dan disucikan dari berbagai macam tuduhan ya, disucikan dari berbagai macam tuduhan. Nggak pernah Kanjeng Nabi itu dituduh sebagai pelaku ini pelaku itu, karena orang-orang Arab sendiri sudah tahu kejujurannya Kanjeng Nabi, sudah tahu bagaimana tindak tanduknya Kanjeng Nabi sebelum Rasulullah diutus. Makanya tuduhan-tuduhan orang Arab ya, tuduhan-tuduhannya orang Quraisy kepada Kanjeng Nabi itu tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal. Kalau dicerna itu tidak masuk akal. Misalkan tuduhan Kanjeng Nabi adalah seorang sahir. Tuduhan kalau Kanjeng Nabi itu adalah seorang penyihir. Itu kan tuduhan yang nggak masuk akal. Tidak ada riwayatnya ya orang-orang Quraisy leluhur Kanjeng Nabi itu sebagai seorang penyihir. Itu murni hanya sebatas tuduhan, yang tujuannya itu supaya orang-orang itu tidak mau menerima dakwah Kanjeng Nabi. Muhammad Majnun, gila, ya nggak mungkin orang gila itu bisa menyampaikan ajaran yang sebegitu indahnya, nggak mungkin. Kemudian ngarani Quran sebagai asatirul awalin. Asatirul awalin itu catatannya orang-orang dulu, lempiran-lempirannya orang-orang dulu. Itu kemudian dibantah oleh Al-Quran. Kalau memang tuduhan bahwa Quran itu adalah produknya manusia, produknya orang-orang zaman dulu sebelum Kanjeng Nabi diutus, ya coba kalian silahkan ya, orang-orang yang ahli dalam fashoha, ahli dalam membuat puisi, ahli dalam membuat syair, kumpulkan, saling bantu-membantu untuk membuat susunan yang seperti halnya Quran. Itu sampai sekarang tantangan Quran kepada orang-orang kafir itu tidak pernah terlaksana. Kenapa? Karena mereka juga menyadari bahwa nggak mungkin susunan seindah Al-Quran itu adalah produk manusia. Manusia itu sefasohah apapun ya, sefasohah apapun orang Arab, fasohah itu ada batasnya, sampai batas tidak mampu membuat susunan yang sama seperti susunannya Al-Quran. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Muhammadun utai Nabi Muhammad dohikun iku wong kang gemuyu. Liddoifi maring tamu. Mukrimuhu tur iku wong kang mulyakaken doif. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Dohik maksudnya itu ya, ojo dibayangkan tertawane Kanjeng Nabi itu kayak tertawane kita. Tertawa sampai keras itu enggak pernah. Kanjeng Nabi tertawa begitu itu enggak pernah. Kalau Kanjeng Nabi tertawa itu hanya sebatas tersenyum. Itu hanya sebatas itu ya. Hanya sebatas itu sifat manusiawinya ya. Kanjeng Nabi Muhammad nangis karena kehilangan seseorang ya juga sama ya. Ketika putra beliau Ibrahim yang pada waktu itu umurnya 1 tahun lebih
wafat, Kanjeng Nabi nangis, meneteskan air mata. Itu sifat manusiawi yang wajar ya, enggak bertentangan dengan sifat kenabiannya. Muhammadun utai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaruhu iku utawi tetanggane Muhammad. Jaruhu iku utawi tetanggane Muhammad. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah lam yudom atau lam yudom iku ora den aningoyo sapa jaruhu. Lam yudom iku ora den aniaya sapa jaruhu. Lam yudom iku ora den aniaya sapa jaruhu. Nabi Muhammad adalah seseorang yang selalu tersenyum untuk tamunya dan selalu memuliakan tamunya. Nabi Muhammad tetangganya itu tidak pernah didolimi. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Tobat iku bagus. Tobat iku bagus. Tobat iku bagus ad-dunya apa dunia. Tobat iku bagus ad-dunya apa dunia bimab asihi kelawan keutusan Nabi Muhammad. Bimab bibi satihi. Bibi satihi kelawan keutusan Nabi Muhammad. Bibi satihi kelawan keutusan Nabi Muhammad. Muhammadun utai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaa iku teka sinten Nabi Muhammad bil ayati kelawan pira-pira ayat. Bil ayati kelawan pira-pira ayat wal hikami lan pira-pira hikmah. Wal hikami lan pira-pira hikmah. Wal hikami lan pira-pira hikmah. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Yauma ba'tsin nasi. Eng dalam dina kebangkitane manungsa. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Yauma ba'tsin nasi. Eng dalam dina kebangkitane manungsa. Syafi'una iku wong kang nyafaati kita. Syafi'una iku wong kang nyafaati kita. Syafi'una iku wong kang nyafaati kita. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Nuruhu iku utai cahayane Muhammad. Al-hadi iku nuduhaken. Al-hadi iku perkara kang nuduhaken atau nuduhaken minadzulami saking pira-pira kepetengan. Minadzulami saking pira-pira kepetengan. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Qaimun iku wong kang jumeneng. Qaimun iku wong kang jumeneng. Lillahi krana Allah. Duhimami tur iku duweni pira-pira cita-cita. Duhimami tur iku wong kang duweni pira-pira cita-cita. Muhammadun utai Nabi Muhammad. Muhammadun utai Nabi Muhammad khatimun iku wong kang mungkasi. Khatimun iku wong kang mungkasi. Khatimun iku wong kang mungkasi lirrusli maring pira-pira utusan. Lirrusli maring pira-pira utusan. Kullihimi atau kullihim yos kabiyane ar-rusul. Kullihimi hiyos kabiyane ar-rusul. Nabi Muhammad adalah seseorang yang menjadikan dunia itu bagus sebab diutusnya. Karena keadaan dunia atau peradaban manusia sebelum diutusnya Kanjeng Nabi itu sedang parah-parahnya. Orang-orang Romawi, orang-orang Persia, orang-orang Arab itu mereka sama manusianya ada tapi nggak bisa memanusiakan manusia. Zaman itu ya, zaman sebelum Kanjeng Nabi diutus itu zaman kegelapan lah. Zaman kegelapan, manusia ada tapi banyak yang tidak diperlakukan seperti halnya manusia. Kenapa? Karena pada zaman itu itu terjadi yang namanya masa kekosongan, tidak ada nabi yang diutus pada zaman itu. Namanya masa apa? Masa fatrah ya. Masa fatrah itu terjadi selama berapa ratus tahun? 500 tahun. Karena sunatullahnya di zaman-zaman sebelumnya, ketika nabi itu wafat, maka secara langsung diteruskan oleh nabi yang lainnya. Nabi wafat diteruskan langsung, nabi wafat diteruskan langsung. Begitu Nabi Isa diangkat oleh Gusti Allah ke langit, setelah diangkat oleh Gusti Allah ke langit sudah tidak ada lagi yang meneruskan ajarannya Nabi Isa. Adapun orang-orang ya masih ada orang-orang yang sisa-sisa pengikutnya Nabi Isa yang masih berpegang teguh dengan ajaran itu. Kayak siapa? Ashabul Kahfi, itu sisa-sisa orang-orang yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa. Kemudian sedangkan ya itu hanya sedikit sekali yang masih memegang sisa-sisa ajaran Nabi Isa itu. Rata-rata sisanya
berpegang teguh dia dengan kepercayaannya masing-masing. Ada yang mempercayai matahari sebagai Tuhan, ada yang mempercayai api sebagai Tuhan seperti ajaran Majusi itu. Makanya karena tidak adanya seseorang yang menunjukkan pada kebenaran pada waktu itu, umat manusia pada waktu itu baik di lingkungan Arab utawa Persia utawa Romawi sama zaman kegelapan, ditindas oleh pemimpinnya sendiri-sendiri. Baru ketika Rasulullah diutus, peradaban manusia itu benar-benar ditata kembali ya. Manusia diposisikan sebagai manusia pada umumnya. Karena yang namanya perang itu ya, yang namanya perang suku ketika terjadi, maka pihak yang kalah itu otomatis jadi budak. Otomatis jadi budak. Amatnya, perempuan-perempuannya sebagai langsung jadi amat, yang laki-lakinya kalau nggak dieksekusi ya menjadi budak. Nah itu hukum seperti itu ya. Hukum seperti itu kemudian lebih dimanusiakan kembali, lebih diperbaiki oleh ajarannya Kanjeng Nabi. Makanya dunia itu kemegahan dunia itu ada setelah adanya Kanjeng Nabi. Dalam artian kemegahan bukan dalam kemegahan duniawi ya, bukan, tapi kemegahan dalam segi apa? Dalam segi ke arah kebenaran. Muhammadun yauma ba'tsin nasi syafiuna, Muhammadun nuruhul hadi minaz zulami. Nabi Muhammad adalah orang yang mensyafaati kita setelah kita dibangkitkan dari kubur. Nabi Muhammad adalah seseorang yang cahayanya menunjukkan kita kepada kebenaran yang sebelumnya manusia itu dalam kegelapan. Muhammadun qaibun lillahi dzuhimami. Muhammad adalah orang yang selalu berjuang di jalan Allah dan memiliki cita-cita yang tinggi. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu ya, seorang pemimpin yang benar-benarnya pemimpin itu akan memikirkan bagaimana keadaan umatnya jauh di masa depan. Makanya ya, yang dipikirkan oleh Kanjeng Nabi ya ketika wafat itu, salah satu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah supaya umatnya itu berpegang teguh pada apa? Quran karo sunnah, Quran karo hadisnya Kanjeng Nabi. Karena dua hal ini adalah pegangan utama umat mukmin sampai kapanpun. Selama dua hal ini masih menjadi pegangan, maka ajarannya Kanjeng Nabi masih tetap lestari. Nah suatu saat syariat Kanjeng Nabi itu bakal hilang, dan yang tersisa hanyalah sholat sebagai benteng terakhir syariat Kanjeng Nabi. Sedangkan syariat yang lainnya, syariat Kanjeng Nabi itu sudah banyak yang nggak dipakai dia. Hukum kisos, hukum qatlus syariko dan yang lain-lainnya. Qatlus syariko sudah banyak yang nggak dipakai. Nah sekarang yang tersisa itu sholat dan lain-lainnya itu dipertahankan, jangan sampai hilang. Kullihimi hios kabiane arusul. Ini tiga qasidah ini ya, kemarin sudah terangkan. Tiga qasidah ini dikarang oleh orang yang sama, yaitu Syekh Muhammad bin Said bin Hamad Al-Busiri, atau kita mengenalnya dengan Imam Al-Busiri. Semoga hataman tiga qasidah ini bisa menjadikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena kecintaan umat Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi itu perlu bukti, dan buktinya adalah bukti-bukti yang nyata. Salah satunya apa? Baca qasidah-qasidah, baca biografine. Bukan hanya sebatas mendengarkan tapi nggak paham. Kalau sebatas mendengarkan nggak paham, taunya dari mana kalau itu adalah pujian kepada Kanjeng Nabi? Kayak misalkan ya, kita merongokkan qasidah burdah, kita nggak ngerti artinya, taunya dari mana kalau kita itu, kalau qasidah burdah itu adalah pujian kepada Kanjeng Nabi? Ya taunya dari mana? Ya nggak bakal tahu. Makanya qasidatul burdah dan qasidah-qasidah yang lainnya yang sering kita baca, ya mestinya kita ngaji tentang qasidah itu supaya kita itu tahu arti qasidatul burdah yang sebenarnya itu bagaimana. Masa ketika ditanya qasidatul burdah, bait salah satu qasidatul burdah, Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini, nih terusnya apa? Hadak min urbin wa min ajami. Ketika ditanya iku artinya apa? Pokoknya pujian kepada Kanjeng Nabi. Ya kurang memuaskan. Tentu kudu dijelaskan sedetail-detailnya, dari segi lafadz, dari segi maknane,
dari segi keindahan-keindahan yang lainnya itu dijelaskan supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan itu yakin tahu sisi keindahan burdah itu. Jangan sampai kita itu senang qasidah burdah gara-gara tabuan ya. Gara-gara tabuan nih, kita senang qasidatul burdah itu kudu senang dari segi maknane, dari segi artine. Yes, pokoknya kalau hanya sebatas tabuannya gara-gara vokalnya apalagi itu hanya sebatas tambahan aja lah. Hanya sebatas tambahan. Yang menjadi paling utama itu adalah senang qasidatul burdah itu dari segi maknane. Karena kalau kalian itu senang qasidatul burdah gara-gara tabuannya, engkau ketika qasidatul burdah itu dilagukan tanpa tabuan, males ngrungokaken. Atau apa vokalnya wajahnya pas-pasan misalkan ya, malas ngrungokaken ya. Itu kalau kita itu senang qasidatul burdah dari segi apa? Dari segi tabuan karo vokalis. Tabuan karo vokalis itu nggak penting. Yang penting apa? Makna, paham mana qasidatul burdah ini. Ya bagi yang maknanya enggak full mulai awal sampai akhir, ya paling enggak yang sempat di maknanya itu ya itu dipertahankan ya. Yang lainnya cari sendiri-sendiri ya. Paling enggak kalau enggak paham qasidatul burdah itu jangan full. Ada beberapa baitnya yang kita paham. Kalau enggak bisa ya jangan enggak bisa semuanya. Kalau bisa semuanya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak paham ya jangan enggak paham semuanya. Doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina wa qasimina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Allahumma sholli ala man min syaqatil asrar wa falaqatil anwar wa fihi taqatil haqaiq wa tanazzalat ulumu adam fa'ajazal khalaiq wa lahu tabra alatil fuhum falam yudriku min asabikun walalahiq. Fariyadul malakuti bi zahri jamalihi muniqah wahyadul jabaruti bi faidi anwarihi mutadafiqah wala syai'a illa wa huwa bihi manut illal wasitatu la dhahaba kama qilal mausud salatan taliqu bika minka ilaihi kama huwa ahlu. Allahumma inna usirrukal jami' addali alaik wa hijabukal a'damul qaim laka baina yadik. Allahumma alhiqni binasabih wa haqiqni bihasabih wa arifni iyah ma'rifatan aslamu biha min mawaridil jahal wa aqra'u biha min mawaridil fadl wa hmilni ala sabilihi la hadratika hamlan mahfudan min usratik wa qadhif bi alal batili fayadmahu fazujja bi fi biharikal ahadiyah wansurni min awhali tauhid wa aghriqni fi aini bahril wihdah hatta la ara wa la asma wa la uhissu illa biha waj'alillahummal hijabal adam hayata ruhi wa ruhuhu sirra haqiqati wa haqiqatu jami'a awalimi bitahqiqil haqqil awal ya awalu ya akhir ya dhahir ya batin ismani da'i bima sami' tabihi nida abdika Zakaria alaihi salam wansurni bikalaka wa yinni bikalaka wajma' bainana wa bainak wa qul bainana wa baina wairik. Allah innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada ij'al lana min umurina farajan wa makhraja. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rzuq habibana Habib Ali Nadhif al-Idrus sihatan wa afiatan wa tulal umur sihatan wa afiatan wa tulal umur sihatan wa afiatan wa tulal umur waj'alna wa talamidana min ahlil ilmi wat taqwa wal amali sholih waj'alna wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wat taqwa wal amali sholih waj'al ma'hadana daron nasoih adiniyah ma'hadan mubarakan Allahumma sholli alaihi wa sallim sholawatullahi wa salamuhu wa tahiyatu wa rahmatu wa barakatuh ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sallim adada syafi wal watar wa adada kalimati la itamatil mubarakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.